Direktur utama pulang lebih awal ke villa dan hampir pingsan melihat pemandangan di depannya. Tawari riang seorang anak kecil menggema di udara sore yang lembab. Sebuah suara yang begitu murni dan asing, sehingga Bima Angkasa merasa seolah tangan tak terlihat meremas jantungnya hingga berhenti berdetak. Tas kulit, Montblanc-nya yang penuh dengan kontrak bernilai miliaran rupiah dan kekhawatiran perusahaan terlepas dari jari-jarinya dan membentur jalan setapak berkerikil dengan bunyi tumpul yang bahkan tidak ia sadari. Mata Bima yang terbiasa membaca laporan keuangan dan mendeteksi kebohongan dalam rapat direksi musik tidak bisa memproses adegan mustahil yang terjadi di atas rumput halaman vilanya yang terawat sempurna. Di sana di bawah cahaya keemasan pukul 00 sore, putranya Langitanak yang oleh 5 neurolog ternama internasional telah didiagnosis menderita autisme parah dan keterputusan emosional permanen sedang memeluk punggung seorang wanita. Wanita itu bukan tunangannya. Ia bukan perawat khusus dengan 3 gelar doktor. Wanita itu adalah asisten rumah tangga IRT. Seorang gadis muda bernama Sari yang hampir tidak pernah ia pandang matanya mengenakan seragam biru murah dan sarung tangan karet kuning konyol yang berkilauan di bawah matahari. Sari merangkak di atas rumput hijau zamrud, mengabaikan noda di lututnya, membuat suara-suara kuda, sementara langit-langit kecilnya yang berusia sok tahun yang seharusnya membenci kontak fisik menenggelamkan wajahnya di leher wanita itu dan tertawa terbahak-bahak dengan lengan terbuka lebar seolah ingin memeluk seluruh dunia. Bima merasa kakinya selemas, ujara tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana ini mungkin? Baru pagi itu, Karina calon istrinya mengingatkannya dengan nada kesabaran palsu bahwa langit perlu meningkatkan dosis obat penenangnya karena krisis agresinya tidak tertahan. Karina mengatakan bahwa anak itu adalah kasus yang tak tertolong cangkang kosong yang hanya membawa rasa sakit dan biaya. Namun, apa yang ada di depan mata Bima bukanlah cangkang kosong, melainkan seorang anak yang hidup bersemangat dan bahagia. Ia melangkah ragu-ragu ke arah taman, merasa tanah bergerak di bawah kakinya. Pemandangan itu sama menghipnotisnya dengan rasa sakit yang ditimbulkannya. Sari, gadis IRT itu berhenti sejenak untuk mengatur napas dan sealih-alih menyingkirkan anak itu dengan dinginnya klinis. Ia menoleh dan menggelitik cepat pinggul langit dengan ujung hidungnya. Langit meledak dalam gelombang tawa baru. Suara yang belum pernah didengar Bima sejak sebelum kecelakaan istri pertamanya per tahun lalu. Siter tahun keningan, siter tahun tatapan kosong dan tubuh kaku. Musik dan kini seorang AERT dengan sarung tangan cuci piring telah berhasil dalam 20 menit. Apa yang tidak bisa dicapai oleh para dokter terbaik di Eropa dalam separuh hidupnya. Kemarahan yang dingin dan harapan yang membara bertabrakan di dada sang direktur. Seseorang telah membohonginya dan kebenaran itu kini sedang tertawa di atas rumput. Bima melanjutkan langkahnya kali ini dengan langkah yang lebih mantap. Meskipun pikirannya berputar-putar, setiap meter yang ia maju ke arah mereka sedikit demi sedikit menghancurkan gambaran yang dijual kepadanya tentang putranya sendiri. Musik langit tidak memiliki tatapan kosong ke kehampaan. Mata kelatnya yang sangat mirip dengan mendiang ibunya terpaku pada wajah Sari dengan pemujaan mutlak. Tidak ada jejak kekakuan otot yang membenarkan kursi roda merah yang diparkir beberapa meter jauhnya kosong dan terlupakan seperti firasat buruk. Anak itu berpegangan erat. Jari-jari kecilnya mencengkeram kain seragam biru. Bima menginjak rumput dan derit rumput di bawah sepatu desainernya, memecahkan gelembung ajaib itu. Sari membeku di tengah gerakan. Instingnya segera dan naluriah. Ia merasakan kehadiran seseorang sebelum melihatnya. Dan senyum cerah di wajahnya memudar digantikan oleh pucat pasi yang mematikan. Ia menoleh tiba-tiba dan matanya bertemu dengan sosok Bima yang menjulang tinggi. Berdiri melawan cahaya dengan wajah tak teruraikan dan tinju terkepal di sisi tubuhnya. Teror murni membanjiri pandangan gadis muda itu. Ia tahu aturan rumah sangat ketat. Staf kebersihan dilarang berinteraksi dengan tuan muda di luar yang benar-benar diperlukan untuk kebersihan. Karina telah sangat jelas. Jika kamu menyentuhnya, kamu mengganggunya. Jika kamu mengganggunya, kamu dipecat tanpa rekomendasi. Musik Sari menghembuskan napas sekaligus dengan lembut menurunkan langit ke rumput. Mencoba menjauhkan tubuhnya dari anak itu, seolah ia tertangkap basah melakukan kejahatan mengerikan. Tapi,
Langit tidak mau melepaskannya. Musik anak itu merintih suara protes yang jelas dan manusiawi dan kembali berpegangan pada lengan seragamnya, menodai kain itu dengan jari-jarinya yang penuh tanah. Tuan Bima. Saris tergagap, berlutut cepat, tidak berani berdiri sepenuhnya. Dengan tangan bersarung kuning gemetar terlihat di depan dadanya. Saya minta maaf, saya tidak melihat jam. Saya tidak tahu Tuan akan pulang lebih awal. Tolong jangan marah. Dia hanya ingin bermain sebentar. Bima tidak menjawab segera. Keheningannya terasa berat syarat dengan intensitas yang ditafsirkan Sari sebagai awal dari pemecatan yang cepat. Ia menundukkan kepala, menunggu teriakan, menunggu penghinaan yang biasa ia terima dari Nyonya Karina. Tetapi teriakan itu tidak datang. Sebaliknya Bima memperhatikan putranya. Langit, musik menyadari ketegangan pada Sari telah berhenti tertawa. Wajahnya berubah dari kegembiraan menjadi kekhawatiran yang waspada. Anak itu merangkak di lantai merangkak dengan kekuatan dan koordinasi dan menempatkan dirinya di depan Sari, mengangkat lengan kecilnya seperti perisai, menatap ayahnya sendiri dengan ketidakpercayaan. Gerakan itu memukul Bima lebih keras daripada penghinaan apapun. Putranya musik anak yang didiagnosis invalid, emosional sedang mencoba melindungi pembantu dari ayahnya sendiri. Jangan bergerak. Perintah Bima. Suaranya serak, hampir tidak dikenali oleh telinganya sendiri. Itu bukan teriakan, itu adalah permohonan yang disamarkan sebagai perintah. Sari membeku dengan mata penuh air mata yang tertahan. Langit masih di sana dengan kening berkerut, ekspresi menantang di wajah kekanak-kanakannya yang belum pernah dilihat Bima. Mereka selalu mengatakan kepadanya bahwa langit tidak mengenali orang, bahwa bagi langit manusia adalah objek yang tidak dapat dibedakan. Tetapi anak itu tahu betul siapa ancamannya dan siapa tempat berlindungnya. Bima merasakan rasa pahit di mulutnya, rasa bersalah membakarnya. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu bepergian, begitu banyak waktu bekerja untuk membayar perawatan, mempercayai Karina dan para spesialis secara membabi buta, sehingga ia telah menjadi orang asing bagi darah dagingnya sendiri. Bima berjongkok perlahan, mengabaikan bagaimana kain setelan 2 jutanya, menegang dan ternoda oleh kelembapan taman. Ia berhenti setinggi mata mereka. Sari bernapas terengah-enggah. Aroma deterjen dan lavender memancar dari pakaiannya. Perpaduan sederhana dan rumahan yang kontras dengan parfum mahal dan bahan kimia yang biasa membanjiri rumah megah itu. Sejak kapan? Musik sanya Bima menancapkan pandangannya pada gadis muda itu. Nadanya mendesak menuntut Tuan. Sari mengedipkan mata bingung mengharapkan teguran karena kotor atau berantakan. Sejak kapan dia melakukan itu? Bima menunjuk langit yang kini membelai tangan bersarung caret gadis itu dengan satu jari mencari kenyamanan. Para dokter Karina semua memberitahu saya bahwa ototnya atrofi. Mereka mengatakan dia tidak bisa menopang berat badannya sendiri, bahwa dia tidak bisa fokus melihat bahwa tawa adalah refleks yang tidak disengaja yang mustahil dalam kondisinya. Sejak kapan dia tertawa seperti itu? Sari menelan ludah menyadari bahwa kemarahan majikannya tidak ditujukan kepadanya atau setidaknya bukan karena alasan yang ia yakini. Ia menatap langit dengan kelembutan tak terbatas melupakan sejenak bahwa ia sedang berbicara dengan salah satu pria paling berkuasa di negara itu. "Saya dulu, Tuan," bisiknya, dan 2 kata itu jatuh seperti batu di hati nurani Bima. "Yes, sejak saya mulai bekerja di sini sebulan lalu, awalnya dia malu ya, tapi dia tidak atrofi. Dia hanya sedih dan sangat ketakutan." "Ketakutan?" Bima mengulangi kata itu, seolah-olah itu adalah bahasa asing. Apa yang harus ia takuti? Dia memiliki semua yang ia butuhkan. Perawatan Wabri Purjam, kamar terbaik, terapi. Sari musik ragu. Ia tahu apa yang akan ia katakan bisa merugikannya tidak hanya pekerjaan, tetapi juga reputasinya jika Nyonya Karina mengetahuinya. Tetapi ia merasakan tangan kecil langit meremas jarinya dan kontak itu memberinya keberanian. Tiba-tiba ia mendongak dan menahan tatapan sang direktur. "Musik dia tidak takut apa, Tuan," kata Sari. "Dia takut siapa?" Keheningan yang terjadi setelahnya benar-benar mutlak, hanya dipecahkan oleh kicauan burung yang jauh. Bima merasakan hawa dingin menjalari punggungnya meskipun panasnya sore itu. Potongan-potongan teka-teki, potongan-potongan yang tidak pernah cocok, memar-memar yang tidak disengaja. Tangisan yang secara ajaib berhenti ketika Karina meninggalkan.
Desakan Karina untuk membuatnya tetap dibius mulai menyatu menjadi gambaran mengerikan yang ia tolak untuk lihat. Jelaskan, kata Bima. Suaranya merendah menjadi bisikan berbahaya. Dan sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Sari musik. Karena jika apa yang kamu maksud itu benar, dia berubah ketika Nyonya datang. Sari melepaskan dengan cepat kata-kata bertabrakan. Ketika Nyonya Karina ada di rumah, langit meredup, menjadi kaku, menutup mata, dan tidak merespons. Para dokter melihatnya seperti itu karena Nyonya selalu hadir dalam konsultasi, kan? Dia selalu di sana memegang tangannya atau menyentuh lehernya. Bima teringat kunjungan dokter. Karina selalu menjadi tunangan yang berbakti. Ibu pengganti yang sempurna membelai leher anak itu, berbisik di telinganya. Dia selalu menyentuh lehernya, pikir Bima dan rasa mual tiba-tiba menyerangnya saat ia mengingat dokumenter lama tentang titik-titik tekanan. Itu menggerikan. Tapi tawa itu, tawa yang baru saja ia dengar tidak berbohong. Saya ingin melihat lebih banyak, perintah Bima. Berdiri tiba-tiba mengejutkan Sari. Kamu bilang dia tidak atrofi. Tunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Tuan, saya bukan terapis. Kami hanya bermain. Sari mencoba mencari alasan. Takut telah berbicara terlalu banyak. Lakukan, teriaknya. Dan kemudian melihat langit menciut, ia melembutkan nadanya, menyisir rambutnya yang beruban dengan putus asa. Tolong, saya perlu melihatnya. Saya perlu tahu bahwa saya tidak gila karena percaya putra saya ada di sana. Ilona Tifa Bendis Code. Sari mengangguk perlahan, mengeringkan tangannya di celemek, melepas sarung tangan karet kuningnya dan meninggalkannya di atas rumput. Memperlihatkan tangan yang pekerja keras dan lembut. Musik ia berbalik menghadap anak itu dan posturnya berubah. Ia bukan lagi Iret yang ketakutan. Ia adalah teman bermain musik. Ia mulai bersenandung melodi lembut, sebuah lagu Nina Bobo daerah yang samar-samar diingat Bima dari masa kecilnya sendiri. Ayo langit, pesawat akan lepas landas, katanya dengan suara bernyanyi merentangkan tangannya, yang membuat Bima tercengang. Langit tidak hanya tersenyum. Anak itu menopang tangannya di lantai, mengencangkan otot-otot kakinya yang seharusnya tidak berguna dan dengan usaha yang terlihat tetapi bertekad mengangkat pantatnya dari lantai ia. Posisi merangkak setia, sendirian. Musik tidak ada bantuan, tidak ada penyangga mekanis, itu adalah murni kehendak motorik. Musik langit merangkak 2 langkah ke arah Sari dan kemudian melirik ayahnya. Mengeluarkan suara guturel yang perlahan, membentuk suku kata A pesawat. Kata itu canggung, terseret, tetapi tidak salah lagi. Bima menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan isakan. Bisu, diagnosis nyecakan bisu nonverbal. Musik dan di sana putranya meminta untuk bermain pesawat. Dunia Bima dibangun di atas laporan medis dan kepercayaan buta pada tunangannya runtuh pada saat itu, menampakkan kenyataan yang cemerlang dan mengerikan. Langit sehat, seseorang sengaja membuatnya sakit. Ya Tuhan, bisik Bima berlutut di sebelah putranya. Ia mengulurkan tangan yang gemetar ke pipi anak itu. Langit tidak menjauh kali ini. Meskipun ia tetap menatap Sari mencari persetujuan. Sari mengangguk sedikit dengan senyum sedih. Bima menyentuh kulit hangat putranya dan merasakan koneksi elektrik. Tetapi sebelum ia bisa memproses keajaiban itu, suara mesin mobil yang kuat menderu di pintu masuk utama. Sebuah mobil sport merah mengerem dengan derit ban di atas kerikil. Tubuh langit bereaksi seketika. Senyumnya menghilang, bahunya menegang dan matanya berkaca-caca kembali ke tatapan kosong dan hilang yang Bima kenal betul. Sari menjadi sepucat kertas. Itu dia. Bisik Art itu mengambil sarung tangan dari lantai dengan tangan canggung. Tuan, tolong. Jika Nyonya melihat saya bermain dengannya, transformasi langit adalah bukti definitif. Itu bukan penyakit, itu adalah teror. Bima merasakan darahnya mendidih di nadinya. Kemarahan vulkanik yang mengancam untuk meledak. Tetapi, tahun-tahunnya di dunia, bisnis telah mengajarkannya pelajaran penting. Jangan pernah menyerang saat musuh tidak tahu kamu ada di sana. Ia menoleh ke arah rumah di mana hak stiletto Karina sudah bergema di lobi, dan kemudian ia menatap Sari. Bangun, kata Bima. Suaranya dingin dan kalkulatif, nada yang ia gunakan untuk menghancurkan pesaing. Pakai sarung tanganmu. Bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Tuan Sari menatapnya tanpa mengerti. Dengarkan saya baik-baik Sari. Musik Bima memegang bahunya dengan lembut menatap matanya tajam. Mulai saat ini kamu dan saya adalah sekutu.
Tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada seorang pun yang boleh tahu apa yang baru saja saya lihat. Hari ini saya tidak akan menghadapinya. Hari ini saya akan mulai menghancurkannya. Bima berdiri menepis debu dari setelannya. Dan dengan tatapan terakhir pada putranya yang telah kembali ke keadaan katonik palsunya, ia berlari menuju pintu samping staf. Saya akan masuk melalui ruang kerja. Dia akan percaya saya sedang bekerja. Ketika dia keluar ke sini, saya ingin kamu mengamati segalanya. Karena malam ini semuanya akan berubah. Dari jendela ruang kerja tersembunyi di balik tirai beludru tebal yang berbau debu dan antik, Bima menyaksikan adegan itu dengan napas tertahan seperti penembak jitu menunggu saat untuk menembak. Jantungnya berdebar kencang. Musik dentuman tumpul yang menyertai kedatangan wanita yang akan ia nikahi dalam 2 bulan. Kontrasnya sangat brutal, hampir sinematik. Taman yang beberapa menit sebelumnya menjadi panggung tawa dan keajaiban di bawah sinar matahari keemasan, secara metaforis menjadi gelap saat Karina muncul di kusen pintu Prancis. Dia tidak berjalan. Dia berparade, mengenakan hak stiletto merah yang menusuk kejam di rumput yang sempurna. Merusak rumput dengan setiap langkah metafora yang sempurna untuk apa yang telah ia lakukan pada hidup mereka. Dia berpakaian tanpa cela dengan kacamata hitam bermerek yang menutupi separuh wajahnya dan tas yang harganya lebih mahal daripada gaji tahunan Seari. Tetapi yang membuat darah Bima membeku bukanlah pakaiannya, melainkan bahasa tubuhnya. Dari keamanan tempat persembunyiannya, ia melihat bagaimana postur Karina memancarkan agresi yang tegang, elektrik. Tidak ada orang lain di sekitar, atau setidaknya begitulah yang ia yakini. Jadi, topeng ibu yang berbakti dan menderita telah jatuh ke lantai bersama dengan kunci mobilnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Karina menembus kaca ganda ruang kerja teredam, tetapi jelas syarat dengan rakun. Bima melihat Sari menciut secara fisik. Sebuah refleks terkondisi dari seseorang yang telah menerima terlalu banyak pukulan verbal. Earth itu berdiri dengan cepat menundukkan kepalanya dengan tangan terjalin di atas celemek yang kotor. Tetapi yang terburuk adalah langit putranya. Anak yang menit yang lalu mengatakan pesawat dan merangkak dengan kuat. Ia ambruk ke dalam dirinya sendiri seperti rumah kartu. Musik, bahunya melengkung, lengannya menempel ke tubuhnya dalam kekakuan kejang, dan wajahnya sebelumnya diterangi oleh kegembiraan menjadi kosong dari ekspresi apapun. Mulut ikan seperti yang disebut dokter, tatapan berkaca-kaca kekehampaan. Bima mengepalkan tinjunya ke ambang jendela sampai buku-buku jarinya memutih. Itu bukan autisme. Itu adalah mekanisme pertahanan. Anak itu berpura-pura mati untuk bertahan hidup dari pemangsa. Lihat dia. Teriak Karina menunjuk langit dengan jari menuduh yang memiliki kuku yang dirawat sempurna. Dia menjijikkan, penuh tanah dan rumput. Saya bayar kamu untuk berguling-guling dengannya seperti binatang atau untuk menjaganya tetap bersih. Musik, Sari mencoba berbicara. Bibirnya bergerak dalam permintaan maaf diam-diam tetapi tidak membiarkannya. Wanita itu maju ke arah anak itu dengan langkah cepat. Bima merasakan dorongan naluriah untuk memecahkan kaca dan melompat ke taman. Tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap diam. Lihat dia. Ia memerintahkan dirinya sendiri. Kamu perlu melihat apa yang bisa dia lakukan ketika dia berpikir, kamu tidak lihatnya. Karina mencapai langit dan alih-alih berjongkok untuk membersihkannya atau memarahinya dengan lembut. Ia meraih lengannya. Itu bukan sentuhan keibuan. Itu adalah tarikan kasar, kering, dan keras. Dia mengangkat lengan anak itu seolah-olah itu adalah boneka kain yang rusak. Langit tidak mengeluh, tidak menangis. Ia hanya membiarkan dirinya dimanipulasi. Menggantung di tangan Karina dengan lemas. Kepasifan itu meneror Bima lebih dari tangisan apun. Itu berarti ini adalah rutinitas. Itu berarti langit telah belajar bahwa melawan lebih buruk. Kamu tidak berguna. Desis Karina mendekatkan wajahnya ke wajah anak itu. Meskipun Bima harus membaca bibirnya untuk memahami kalimat lengkapnya. Saya lengah 5 menit dan kamu sudah terlihat seperti gelandangan. Jika ayahmu melihatmu begini, dia akan berpikir saya tidak merawatmu. Dan jika dia berpikir begitu, uang untuk permenmu akan hilang. Mengerti? Dia mengeluarkan tisu dari tasnya dan mulai menggosok wajah langit dengan kuat, hampir mengikis kulitnya untuk menghilangkan noda tanah. Kepala anak itu tersentak dengan setiap gerakan kasar tangannya. Musik Sari melangkah maju, tindakan keberanian bunuh diri. Nyonya, tolong.
Nyonya akan melukai kulitnya, kata Art itu. Suaranya yang bergetar hampir tidak mencapai ruang kerja. Karina berbalik dengan kecepatan seekor ular. Diam bodoh, teriaknya melemparkan tisu kotor ke wajah Saris. Kamu yang salah, pergi ke dapur dan siapkan tetes obatnya, dosis ganda. Dia terlalu terganggu karenamu. Dia perlu tidur sebelum Bima datang. Saya tidak ingin dia melihatnya cacat begini. Dosis ganda. Kata-kata itu bergema di benak Bima seperti tembakan, ia ingat tagihan bulanan dari apotek. Obat penenang pediatrik spektrum luas, dokter mengatakan itu untuk mengendalikan serangan amarahnya. Sekarang ia mengerti bahwa serangan amarah itu dibuat-buat. Tetesan obat itu bukan untuk menenangkannya, itu untuk mematikannya. Itu untuk mengubah anak yang sehat menjadi perabot yang diam yang tidak akan mengganggu rencana calon nyonya rumah. Bima merasakan air mata panas dan tunggal mengalir di pipinya. Ia telah membayar bulan demi bulan agar putranya sendiri dibius. Bima menjauh dari jendela, menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan gemetar tangannya. Ia harus keluar ke sana. Ia harus bertindak. Tetapi ia tidak bisa menjadi ayah yang marah. Ia harus menjadi ahli strategi yang dingin. Jika ia menghadapinya sekarang dengan teriakan, Karina akan menangis. Dia akan mengatakan dia stres. Dia akan menyalahkan Sari. Dia akan memanipulasi situasi seperti yang selalu ia lakukan. Ia tidak perlu Karina menggali kuburannya sendiri. Ia melonggar kandasinya, membuka kancing atas kemejanya agar terlihat lelah dan membuka pintu. Ruang kerja yang mengarah ke koridor dalam bukan ke taman. Ia berjalan dengan langkah berat menuju pintu masuk utama rumah, membuat sepatunya berdentum di atas marmer. Mengumumkan kehadirannya seolah-olah ia baru saja masuk melalui pintu besar. Karina, saya sudah pulang, teriaknya dengan suara yang memalsukan kelelahan dan kenormalan efek di taman instans. Melalui pintu ruang tamu yang terbuka, ia melihat Karina melepaskan lengan langit seolah terbakar. Dalam waktu kurang dari detik, posturnya berubah secara radikal. Dia merapikan gaunnya, menyisir rambutnya dengan tangan untuk merapikannya, dan menyusun senyum cerah, terlatih, sempurna. Dia berjongkok cepat di sebelah langit dan dengan kelembutan yang membuat mual melihatnya mulai membelai pipi yang beberapa detik sebelumnya ia gosok dengan kasar. Musik Bima, cintaku. Serunya berbalik ke arah rumah dengan mata berbinar. Kejutan sekali kamu pulang super awal. Where they sight, where. Bima keluar ke taman. Memaksa kakinya berjalan lambat, memaksa bibirnya untuk menyunggingkan senyum lelah. Matanya memindai pemandangan. Sari pucat mengambil tisu dari lantai dengan mata terpaku pada rumput. Langit masih dalam mode patung menatap titik tetap di cakrawala. Rapat selesai lebih cepat. Bima berbohong, mendekatinya dan memberinya ciuman di pipi. Ia mencium parfum mahal Karina, dan harus menahan keinginan untuk muntah. Saya ingin melihat kalian. Bagaimana kabarmu? Bagaimana harimu? Itu adalah pertanyaan. Jebakan, ujian sederhana. Karina dramatis meletakkan satu tangan di dadanya, memainkan peran martir. Oh, sayang, ini hari yang sulit, katanya dengan suara sedih menatap langit dengan kesedihan palsu. Anak malang ini sangat buruk hari ini. Dia berteriak sepanjang pagi. Dia membenturkan kepalanya ke dinding. Saya harus berjuang agar dia tidak melukai dirinya sendiri. Para dokter benar kondisinya memburuk. Saya hampir tidak bisa membawanya keluar ke taman semenit yang lalu untuk mendapatkan udara. Tapi lihat, dia bahkan tidak bereaksi. Dia benar-benar hilang. Bima Sima merasakan darahnya mendidih, berteriak sepanjang pagi. Bohong. Sari telah memberitahunya bahwa mereka bermain membenturkan kepalanya. Bohong. Dia tidak punya bekas luka. Memburuk. Kebohongan terbesar dari semuanya. Benarkah? Tanya Bima berjongkok di depan langit. Musik. Anak itu tidak menatapnya. Ia merasakan kehadiran Karina seperti bayangan beracun di atas mereka. Kasihan, dia terlihat kelelahan. Memang, desak Karina, meletakkan tangan posesif di bahu anak itu meremas sedikit. Bima memperhatikan bagaimana langit membuat seringai rasa sakit yang tak terlihat. Saya sudah bilang pada Sari untuk menyiapkan obatnya. Dia perlu istirahat, sayang. Mungkin kita harus mengirimnya ke pusat di Zurich yang disarankan Dr. Valles. Saya tahu itu mahal dan jauh, tapi saya sudah tidak punya kekuatan lagi. Saya khawatir dengan keselamatannya. Disitulah rencana terakhir mengirimnya jauh, menyingkirkan masalah untuk selamanya, dan hanya tinggal bersama sang direktur dan kekayaannya.
Bima menatap Sari. Atitu mendongak sebentar. Matanya penuh kepanikan memohon dalam diam agar ia tidak mempercayai kebohongan itu. Musik Bima menahan tatapannya, pesan diam-diam. Saya melihatmu. Saya percaya, kata musik Bima berdiri dan menepis lututnya tegas. Kita belum akan mengirimnya ke Manaon, faktanya saya ingin menghabiskan sore bersamanya. Wajah Karina menegang tak terlihat. Tapi sayang dia sedang krisis, itu bisa berbahaya. Kamu tahu dia menjadi agresif. Dia mencoba mencegahnya melangkah untuk menempatkan dirinya di antara ayah dan anak. Saya tidak peduli, Bima, mengitarinya dan menatap Sari. Sari, jangan bawa tetesan obatnya, bawa jus jeruk dan tetap di sini. Saya ingin kamu juga hadir. Sepertinya langit merasa nyaman denganmu. Karina tertawa gugup tidak percaya. Sari sayang, tolong, musik dia hanya gadis kebersihan. Langit bahkan tidak tahu dia ada. Dia hanyalah benda baginya. Selain itu, dia punya banyak hal yang harus dilakukan di dalam. Rumah berantakan. Rumah bisa menunggu, potong Bima. Dan kali ini ia membiarkan sedikit otoritas CEO-nya menyaring ke dalam nadanya. Ia menatap Karina langsung di mata, menantangnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Saya memperstikan sesuasana, Karina. Keheningan menjadi pekat, Karina mengedipkan mata. Senyumnya goyah. Aneh. Apa maksudmu? Bahwa ketika saya tiba, Bima berhenti sejenak dengan sengaja, menikmati kilatan ketakutan di matanya. Saya sepertinya mendengar tawa-tawa anak kecil. Karina menjadi kaku. Pikiran kalkulatifnya bekerja 1000 mil per jam. Ah, itu katanya cepat kembali tenang. Pasti anak-anak tetangga. Angin membawa suara langit belum tertawa selama bertahun-tahun. Bima, jangan membuat ilusi sekejam, otaknya tidak bekerja seperti itu. Mungkin, kata Bima berbalik ke arah putranya. Ia membungkuk dan melanggar semua aturan yang telah ditetapkan Karina. Mengangkat langit ke pelukannya, anak itu menegang seperti papan kayu, menunggu teguran atau pukulan. Musik, tetapi Bima memeluknya erat, menempelkannya ke dadanya, berbisik dekat di telinganya agar hanya dia yang bisa mendengar, mengabaikan wanita yang menatap mereka dengan curiga. Pesawat, bisik Bima. Musik ayah. Di sini pesawat akan lepas landas, jagoan. Ia merasakan tubuh kecil langit menggigil dan kemudian sangat perlahan, hampir tak terlihat, sebuah tangan kecil mendarat di bahu jas mahal Bima. Itu bukan pelukan penuh, tetapi itu adalah respons bukti kehidupan. Ayo masuk, kata Bima dengan suara keras, berjalan menuju rumah dengan putranya. Dipelukan meninggalkan Karina berdiri di taman dengan mulut terbuka. Sari, ikut kami sekarang. Karina tertinggal memperhatikan mereka menjauh. Untuk pertama kalinya kendali terlepas dari tangannya dan Bima berjalan menuju rumah megah yang telah menjadi penjara. Bersumpah bahwa malam itu ia tidak akan tidur sampai ia menemukan botol pil dan kamera keamanan yang ia rencanakan untuk dipasang. Perang telah dimulai. Suasana di dalam rumah megah itu tidak tertahankan. Perpaduan kemewahan steril dan ketegangan diam. Bima memasuki lobi utama dengan langit di pelukannya. Merasakan tubuh putranya menjadi balokes yang kaku di dadanya. Di belakangnya, suara hak Karina bergema seperti tembakan di atas marmer Italia. Pengingat konstan akan ancaman yang membuntutinya. Sari masuk terakhir, menutup pintu dengan kelembutan yang menunjukkan ketakutannya untuk diperhatikan. Tetap menempel ke dinding, seolah ingin menyatu dengan kertas dinding. Bawa dia ke kamarnya segera, Bima. Perintah Karina. Suaranya kembali ke nada perintah yang disamarkan sebagai kekhawatiran dismedis. Dia terlalu terstimulasi. Lihat bagaimana dia gemetar. Jalan-jalan di taman itu adalah kesalahan yang mengerikan. Sari bergerak, pergi ke dapur dan bawa botol, malam tenang dan pipet baru. Anak itu memecahkan yang lain kemarin dalam salah satu serangan histerisnya. Bima menaiki tangga, merasakan empedu di tenggorokannya. Musik serangan histeris. Sekarang ia tahu itu bohong. Tetapi, ia perlu melihat seberapa jauh lelucon itu berlangsung. Ia memasuki kamar langit, sebuah kamar yang lebih mirip klinik daripada kamar tidur anak, dinding putih, perabotan, bertepi membulat, mainan terkunci di lemari kaca, dan bau antiseptik yang persisten. Ia meletakkan langit dengan lembut di tempat tidur. Anak itu tidak bergerak. Ia tetap menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar, bernapas dangkal, teror di tatapannya mutlak. Karina masuk seperti angin puyuh merebut ruang itu darinya. Keluar sayang, katanya, mendorong Bima sedikit ke arah pintu. Kamu tidak suka melihatnya ketika saya memberinya tetesan obat?
Kamu tahu dia menjadi sulit dan itu menghancurkan hatimu. Saya akan mengurusnya, ini beban saya. Saya akan membawanya untukmu. Tidak, kata Bima menanamkan dirinya di ambang pintu. Bayangannya menutupi tempat tidur. Hari ini saya akan tinggal. Saya ingin belajar. Jika kita akan menikah, saya perlu tahu bagaimana merawat putra saya. Kilatan kejengkelan melintas di mata Karina. Tetapi ia menyembunyikannya dengan cepat dengan senyum sedih. Sari muncul di pintu dengan nampan perak. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga botol kaca berwarna berdenting di atas logam. Berikan padaku. Musik, Karina merebut botol itu dari Sari dengan kasar. Apa yang terjadi selanjutnya terukir di retina Bima seperti film horor. Karina tidak bersikap manis, tidak ada lagu atau kesabaran. Dia meraih rahang langit dengan satu tangan. Meremas pipi anak itu dengan kuat untuk memaksanya membuka mulut. Langit mencoba memutar kepalanya, mengeluarkan rintihan tercekat. Mata kecilnya mencari Sari dengan putus asa di pintu. Tetap diam, sayang. Bisik Karina melupakan sejenak bahwa Bima ada di sana, atau mungkin yakin bahwa ia akan menafsirkan kekerasannya sebagai ketegasan yang diperlukan. Karina memasukkan pipet dengan paksa. Musik SDUTM dosis. Cairan kental kekuningan itu menghilang di tenggorokan anak itu. Musik langit batuk, tubuh kecilnya tersentak, tetapi ia menelan. Reaksinya hampir instan, terlalu cepat untuk menjadi sesuatu yang alami. Dalam hitungan detik, ketegangan di otot langit menghilang, digantikan oleh kelemahan yang tidak wajar. Kelopak matanya jatuh dengan berat. Cahaya di matanya padam. Dia tidak tertidur, dia terputus. Seolah-olah seseorang telah memotong kabel boneka. Lihat, kata Karina. Menyeka setetes cairan yang jatuh di jarinya dan menutup musik botol. Ini demi kebaikannya. Tanpa ini dia akan melukai dirinya sendiri. Sekarang dia akan tidur tulas jam berturut-turut. Damai untuknya. Damai untuk kita. Bima menatap putranya yang kini terbaring dengan mulut sedikit terbuka. Sedikit mengeluarkan air liur. Berubah menjadi sayuran yang dijelaskan para dokter. Ia merasakan dorongan membunuh untuk meraih leher Karina dan melemparkannya keluar jendela. Tetapi ia menahan diri, mencengkeram kusen pintu sampai kayu itu berderit. Musik, saya tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Saya harus menyelamatkannya untuk selamanya. Dan untuk itu saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Saya butuh dunia untuk melihat monster itu. Kamu benar, sayang. Bima berbohong dengan suara mati. Kamu punya bakat dengannya saya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpamu. Karina tersenyum penuh kemenangan, menyimpan botol itu di sakunya alih-alih meninggalkannya di meja nakas. Ayo turun. Sari akan tinggal mengawasi. Kamu dan saya perlu segelas anggur. Saya kelelahan. Saat mereka keluar, Bima berbalik sebentar. Sari berdiri di kaki tempat tidur, menangis dalam diam. Bima memberinya isyarat yang tak terlihat dengan kepalanya. Tahan. Dini hari tiba diselimuti keheningan kuburan. Rumah megah itu tidur. Atau setidaknya begitulah kelihatannya. Karina mendengkur perlahan di kamar utama, di bawah efek 2 gelas Chardonnay dan kepuasan telah mengendalikan krisis. Tetapi Bima benar-benar terjaga, mengenakan pakaian hitam, bergerak seperti hantu di rumahnya sendiri. Musik bia telah menunggu, hingga pukul teramilung pagi untuk melaksanakan fase pertama rencananya. Ia memasuki ruang kerjanya dan membuka berangkas yang tersembunyi di balik lukisan. Dari sana ia tidak mengambil uang, melainkan kotak hitam yang biasa ia gunakan untuk spionase industri di perusahaannya. Kamera mikro berdefinisi Secure Crancing dengan transmisi real-time ke cloud. Ia menuju kamar langit terlebih dahulu. Sik pintu berderit sedikit. Tetapi anak itu di bawah efek obat penenang tidak bergerak. Bima merasakan sakit hati melihat putranya dalam koma kimia itu, tetapi ia mengubah rasa sakit itu menjadi ketelitian. Ia bekerja cepat. Ia memasang kamera di mata kristal beruang teddy yang ada di rak tinggi. Kamera lain tersembunyi di detektor asap di langit-langit. Kamera ketiga dengan mikrofon high gain ditempatkan secara tersembunyi di balik. Tirai mengarah langsung ke tempat tidur. Kemudian ia turun ke ruang utama dan ke taman. Ia menempatkan perangkat di lampu di bingkai lukisan dan satu yang strategis di dapur. Tempat ia tahu Sari dan Karina paling sering berinteraksi. Setiap sudut tertutup, setiap kebohongan akan terdaftar dalam parka. Saat ia naik kembali, ia melewati kamar mandi koridor. Ia tahu Karina terkadang meninggalkan barang-barang di sana.
Ia membuka kotak obat dengan hati-hati bedah. Musik di bagian belakang di balik krim wajah lamu jutanya. Ia menemukan botol kosong obat langit yang tidak dibuang ke tempat sampah. Bima mengambilnya dengan sapu tangan, menghindari meninggalkan sidik jari dan memasukkannya ke dalam tas kedap udara. Besok ia akan pergi ke laboratorium swasta. Ia perlu tahu persis racun apa yang diberikan kepada darah dagingnya. Ketika matahari mulai terbit, mewarnai langit dengan abu-abu pucat, Bima sudah berpakaian tanpa celah dengan setelan bisnisnya dengan tas koper yang diletakkan di sebelah pintu. Wajahnya adalah topeng dinginnya eksekutif. Ia turun ke dapur, di mana Sari sudah menyiapkan kopi dengan mata bengkak karena kurang tidur. "Selamat pagi," kata Bima dengan suara rendah. Sari melonjak kaget hampir menjatuhkan teko kopi. "Tuan, selamat pagi." Bima mendekatinya. "Tidak ada orang lain. Karina masih tidur. Dengarkan saya baik-baik, Sari. Dalam 10 menit, saya akan turun dengan Karina dan memberitahunya bahwa saya akan pergi bepergian. Urusan mendesak di Singapura, Prahari." Mata Sari dipenuhi kepanikan. "Tuan akan meninggalkan saya sendirian dengannya, Tuan. Tolong." Musik dia sangat marah kemarin. "Jika Tuan pergi, saya tidak. Saya tidak pergi." Ia memotong, meraih tangannya dengan lembut. "Musik ini jebakan. Saya akan keluar dengan mobil berputar dan akan tinggal di rumah tamu di ujung properti yang terbengkalai itu. Saya sudah memasang kamera di seluruh rumah. Saya akan melihat semuanya dari laptop saya." Sari berhenti gemetar dan menatapnya dengan takjub. "Kamera ya? Saya perlu dia merasa aman. Saya perlu dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya di depan kamera, agar polisi bisa membawanya pergi dan dia tidak akan pernah bisa mendekati langit lagi. Tapi saya butuh bantuanmu. Kamu harus bertahan. Ini akan menjadi neraka. Dia akan berpikir saya tidak ada dan dia akan lepas kendali. Mampukah kamu menahannya?" Musik demi langit. Ate itu gadis sederhana dengan sarung tangan kuning menegakkan punggungnya. Dip, matanya bersinar tekad. Sengit yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan oleh Hayati Manaun. "Demi langit, Tuan, saya akan menahan apapun." "Bagus." Bima mendengar langkah kaki di atas. Dia datang. "Ingat, saya harus meyakinkan jika saya meneriakimu atau mengabaikanmu sebelum saya pergi. Itu bagian dari sandiwara. Jangan lupakan itu." Karina muncul di dapur terbungkus, jubah sutra menguap dengan keanggun palsu. "Musik, Bima, tas koper. Apa itu di pintu masuk?" tanyanya. Pandangannya beralih dari koper ke dia, dengan curiga. "Muncul masalah dengan investor Jepang." Musik Bima berbohong dengan nada frustrasi yang sempurna. "Saya harus terbang ke Singapura untuk konferensi video darurat dan menandatangani perjanjian baru. Saya akan pergi sekarang juga. Jet sudah menunggu." Bima melihat momen pasti di mana mata Karina bersinar. Itu bukan kesedihan, itu kelegaan. Itu adalah antisipasi kebebasan. "Singapura," katanya mendekat untuk memeluknya, menyembunyikan senyumnya di bahunya. "Oh, sayang. Betapa mengerikannya. Musik tepat ketika saya pikir kita akan memiliki beberapa hari yang tenang, tapi saya mengerti. Tugas memanggil. Is our third and this word and the third. Saya akan kembali dalam 3 hari. Mungkin 4, tambahnya memberinya ruang untuk membuat kesalahan. Musik jaga langit, saya percaya padamu. Saya akan menjaganya seperti anak saya sendiri, jawabnya. Dan kebohongan itu melayang di udara padat dan beracun. Bima mengambil kopernya dan berjalan menuju pintu keluar tanpa melihat ke belakang. Tahu bahwa ia meninggalkan putranya di mulut serigala. Tetapi tahu juga bahwa ia akan menjadi pemburu yang menunggu dalam bayang-bayang. Segera setelah mesin mobilnya menjauh di jalan masuk, Karina berbalik ke arah Sari dan senyum istri sempurnanya meleleh seperti lilin di atas api, menampakkan seringai kejam di bawahnya. "Bagus, bodoh," kata Karina mengeluarkan teleponnya. "Bos sudah pergi. Hari ini hari saya bersihkan ruang besar dan keluarkan anggur mahal dari gudang. Saya akan mengundang teman-teman arisan saya. Dan untuk anak itu kunci dia di gudang bawah tanah. Saya tidak ingin teriakannya merusak pesta saya." Musik Iwana The Trash Den, with the Plains and French Den. Udara di rumah tamu pengap sapi bau, kayu tua dan pengap yang kontras tajam dengan kesejukan berace di rumah utama hanya 200 meter sejauhnya. Bima tidak menyalakan lampu apapun. Ia tidak bisa mengambil risiko kilatan cahaya mengungkapnya. Ia duduk di kursi rotan tua yang berderit di bawah berat badannya. Hanya diterangi oleh cahaya di sampingnya dari layar laptopnya. Matanya merah dan kering,
Karena tidak berkedip terpaku pada mosaik, gambar yang ditransmisikan kamera tersembunyi. Apa yang ia lihat adalah penyiksaan yang dirancang khusus untuk menghancurkan jiwanya. Tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Ia adalah saksi diam dari tragedi pribadinya. Di monitor kiri atas, kamera dapur menunjukkan Sari. Musik gadis muda itu menangis. Tetapi ia melakukannya dalam diam dengan kepasrahan menakutkan dari seseorang yang telah belajar bahwa kebisingan hanya membawa lebih banyak hukuman. Dia menggendong langit di lengannya. Anak itu benar-benar lemas karena overdosis obat penenang yang diberikan Karina. Memiliki kepala terkulai ke belakang, berayun berbahaya dengan setiap langkah IRT itu. Dia terlihat seperti mayat kecil. Bima merasakan dorongan listrik untuk lari keluar, mendobrak pintu dan membunuh semua orang dengan tangannya sendiri. Insting primal dan liar yang membakar isi perutnya. Tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap duduk. Tangannya mencengkeram tepi meja dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga kayu tua itu mulai terkelupas di bawah kukunya. Belum. Musik ia mengulangi pada dirinya sendiri, menggigit bibirnya sesampai ia merasakan rasa logam darah. Saya perlu dia melakukannya. Saya perlu dia melakukan kejahatan terakhir di depan kamera. Ke gudang bawah tanah, saya bilang. So Weilendaha. Suara Karina ditangkap oleh mikrofon ambient yang tersembunyi di lampu terdengar metalik dan terdistorsi tetapi syarat dengan kekejaman yang tajam di layar. Karina muncul di belakang Sari, mendorongnya dengan ujung jari di punggung seperti orang yang menggiring ternak. Musik dia memegang segelas anggur di tangannya dan bergerak dengan ringan yang cabul bersenandung lagu populer. Nyonya tolong. Gudang bawah tanah sangat lembab. Pintasari berhenti di depan pintu kayu solid yang menuju ke kegelapan. Anak ini memiliki bronkus yang lemah. Jika kita meninggalkannya di sana dengan dingin ini, saya tidak peduli dengan bronkusnya. Teriak Karina dan wajahnya berkerut di layar. Apakah kamu pikir saya akan membiarkan tamu saya melihat fenomena itu mengeluarkan air liur di sofa? Ini pesta kelas atas. Sasri, bukan rumah sakit amal. Masukkan dia ke sana, kunci pintunya dan naik untuk menyiapkannya. Dan jika kamu berani membuka pintu itu, sebelum saya memberitahumu, saya bersumpah saya akan membuatmu dituduh mencuri. Saya punya jam tangan emas yang hilang. Kamu tahu, sayang sekali jika itu muncul di tasmu. Ancaman itu jelas penjara. Sari menundukkan kepala. Kalah, Bima melihat IRT itu membuka pintu gudang bawah tanah. Musik kamera tidak memiliki sudut ketangga di bawah. Tetapi audio menangkap suara langkah kaki yang turun ke kegelapan semenit kemudian. Sari naik sendirian dengan tangan kosong dan wajah yang dibasahi air mata. Musik Karina mengunci pintu gudang bawah tanah dengan kunci, menyimpannya di belahan gaunnya dengan senyum kepuasan kemenangan selesai. Masalah terpecahkan, sekarang bersihkan. Saya ingin dapur ini bersinar. Bima menutup matanya sejenak merasakan mual yang mendalam. Putranya langit kecilnya terkunci seperti binatang di gudang bawah tanah yang penuh debu dan kelembapan dibius dan tak berdaya. Ketidakberdayaan adalah racun yang mengalir di nadinya. Tetapi itu terganggu oleh suara notifikasi di teleponnya. Sebuah email mendesak but musik pengirimnya adalah Dr. Salman, kepala laboratorium swasta tempat ia mengirim sampel pagi itu melalui kurir terpercaya. Subjek email itu berbunyi, hasil toksikologi mendesak tingkat kritis. Aif Kibbali. Bima membuka berkas itu dengan jari gemetar. Ia tidak perlu menjadi dokter untuk memahami palang merah yang melintasi grafik pasien selangit mustik, setahun sampel residu di botol dan air liur tisu. Hasil, positif klinofenol dan diazepam dalam konsentrasi 3 kali lipat batas aman untuk orang dewasa. Jejak supresor sistem saraf pusat yang tidak disetujui untuk penggunaan pediatrik. Catatan, penggunaan kombinasi ini secara terus-menerus tidak hanya menyebabkan kelumpuhan motorik sementara dan keadaan katonik, tetapi juga menimbulkan kerusakan neurologis kumulatif. Pada dosis ini, risiko henti napas saat tidur adalah 45%. Bima menjatuhkan telepon di atas meja. Itu bukan hanya penganiayaan, itu bukan hanya kelalaian, itu adalah pembunuhan dalam gerakan lambat. Karina tidak mengendalikan langit. Dia membunuhnya sedikit demi sedikit, menghapus otaknya, mematikan paru-parunya,
memastikan bahwa jika dia tidak mati, dia akan sangat rusak sehingga dia tidak akan pernah bisa menuntut warisannya atau menceritakan kebenaran. Wanita yang tidur dengannya, wanita yang berpura-pura mencintainya sedang mengeksekusi putranya hari demi hari. Kedinginan sang ahli strategi menghilang. Sekarang yang tersisa hanyalah kemarahan sang ayah. Bima menatap monitor di mana Karina menuang segelas anggur lagi tertawa sendirian di dapur. Ia sudah memiliki bukti toksikologi. Sekarang ia memiliki video pengurungan. Ia memiliki cukup untuk mengirimnya ke penjara selama bertahun-tahun. Tetapi itu tidak cukup. Ia ingin menghancurkannya. Ia ingin teman-temannya, masyarakat kelas atas tempat dia berpura-pura menjadi sempurna melihat monster seperti apa dia. Ia ingin penghinaan publik yang begitu menghancurkan, sehingga ia tidak bisa bersembunyi di bawah batu manapun. Ia melihat jam pukul malam. Mobil-mobil tamu akan mulai berdatangan sebentar lagi. Pesta akan segera dimulai dan Bima pun musik dari sarang gelapnya bersiap untuk menjadi konduktor orkestra di neraka yang akan datang. Malam turun di atas properti seperti selimut berat menyembunyikan keburukan moral di bawah lampu taman yang dirancang sempurna. Dari layar laptopnya, Bima melihat bagaimana fasad rumahnya berubah. Karina telah menyalakan lampu dekoratif, menciptakan suasana dongeng yang kontras secara mengerikan dengan realitas gudang bawah tanah. Mobil-mobil mewah pertama mulai meluncur di jalan masuk Mercedes-BMW. Mobil konvertibel yang dikendarai oleh wanita-wanita yang berpakaian seolah-olah mereka akan ke gala amal tidak menyadari bahwa mereka memasuki TKP. Suara musik lounge mulai merayap melalui mikrofon ruang tamu. Bima menaikkan volume headphone-nya agar tidak kehilangan sepatah kata pun. Ia perlu mendengar semuanya. Ia butuh amunisi. Karina menyambut teman-temannya di pintu utama dengan pelukan hangat dan ciuman udara yang tidak menyentuh kulit. "Selamat datang masuk-masuk," seru Karina berseri-seri dalam gaun sutra hijau zamrud. "Rumah ini milik kita sepenuhnya. Bos pergi ke Singapura untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi kita dan paket sedang beristirahat." "And there's Kolfutiana and then by 80s paket," tanya seorang wanita pirang dengan terlalu banyak perhiasan tertawa kejam sambil menerima segelas sampan dari nampan yang dipegang Sari. "Kau tahu anak itu?" jawab Karina merendahkan suaranya dengan nada konspirasi saat mereka berjalan menuju ruang tamu. Hari ini dia tak tertahankan berteriak mengeluarkan air liur horor. Sasha harus memberinya obat spesialnya dan menyimpannya di tempat yang tidak mengganggu. "Jujur girls, itu pengorbanan yang tidak akan kalian pahami. Hidup dengan anak seperti itu seperti hidup dengan binatang kecil yang rusak." Tapi ya Bima merasa bersalah dan itu diterjemahkan menjadi kompensasi. Karina menunjuk dengan gerakan lebar ke renovasi ruang tamu, perabotan baru, dan kalung berliannya sendiri. Teman-temannya tertawa suara perut kenyang yang dibalut sutra. "Kamu seorang santa Karina," musik kata wanita lain, berkulit gelap dan tinggi. "Saya pasti sudah mengirimnya ke panti asuhan negara dan membuang kuncinya. Bagaimana kamu menahannya?" "Kesabaran. Kesabaran dan strategi," kata Karina mengedipkan mata ke arah kamera tersembunyi di lukisan. Tidak tahu bahwa tunangannya merekam setiap piksel pengakuannya. "Begitu kita menikah dan Bima memberi saya kendali penuh atas perwalian medis, katakanlah langit kecil akan membutuhkan iklim yang lebih baik di Swiss, sangat jauh dari sini dan sangat murah." Meskipun tagihan mengatakan sebaliknya, Bima merasa pelipisnya meledak. Disitulah pengakuan finansial penipuan pramediasi. Ia memiliki segalanya. Ia bisa menelepon polisi sekarang juga. Ia bisa masuk dengan senapan. Tetapi pandangannya beralih ke monitor kanan bawah gudang bawah tanah. Tidak ada cahaya di bawah sana. Tetapi kamera memiliki penglihatan malam inframerah. Gambarnya berbintik-bintik dalam nada abu-abu daini jauh hantu. Langit sedang bergerak. Efek obat penenang berlalu lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena adrenalin ketakutan, atau karena tubuhnya mengembangkan toleransi terhadap racun. Anak itu duduk di kasur tua yang mereka gunakan untuk menyimpan pakaian musim dingin. Dia memeluk lututnya, berayun panik. Bima mendekatkan wajahnya ke layar. Ia bisa melihat teror murni di mata putranya yang bersinar dalam kegelapan seperti mata kucing yang ketakutan. Langit menatap pintu yang tertutup di bagian atas tangga. Dan kemudian anak itu melakukan sesuatu yang menghancurkan hati Bima menjadi ribuan keping. Ia mulai memukul lantai dengan tinjunya.
Tetapi dalam diam dia membuka mulutnya untuk berteriak, "Ayah!" Tetapi tidak ada suara yang keluar atau mungkin dia terlalu takut penyihir itu akan mendengarnya. Di atas pesta sedang memuncak, musik telah naik volumenya. Sari berjalan di antara para tamu dengan nampan canape. Tidak terlihat oleh mereka diperlakukan seperti perabot lainnya. Tetapi Bima memperhatikan sesuatu dalam postur ART itu. Sari tidak melihat para tamu. Ia melihat jam. Ia melihat pintu gudang bawah tanah. Dia tegang seperti pegas yang akan lepas, memanfaatkan Karina yang sibuk, menceritakan anekdot tentang perjalanan terakhirnya ke Paris. Sari meletakkan nampan di atas meja samping dan menyelinap ke dapur. Musik, Bima dengan cepat mengganti kamera untuk mengikutinya. Ia melihatnya abrak-abrik laci dengan putus asa. Dia tidak mencari makanan. Dia mencari sesuatu yang logam obeng. Musik pisau, sesuatu untuk mendobrak kunci. "Jangan lakukan itu, Sari. Dia akan membunuhmu," bisik Bima ke layar dengan jantung di tenggorokannya. Musik, ia tahu bahwa jika Karina menemukannya mencoba membuka pintu, kekerasan akan segera terjadi. Tetapi Sari tidak berhenti. Dia menemukan pisau pengoles mentega tua dan berlari ke pintu gudang bawah tanah. Dia mencoba memasukkan ujungnya ke dalam kunci. Tangannya gemetar hebat. Suara logam musik, meskipun samar bergema di keheningan dapur. Crack! Suara itu tidak datang dari pintu. Itu datang dari pintu masuk dapur. "Kamu pikir kamu sedang apa? Pengkhianat kotor." Bima melihat Karina muncul di kusen pintu. Wajahnya berubah oleh kemarahan setan. Dia telah mendengar. Dia telah mengikuti IRT itu. Sari melepaskan pisau yang jatuh ke lantai dengan bunyi keras yang terdengar seperti tembakan. "Nyonya, saya mendengar suara. Saya pikir anak itu jatuh." Sari tergagap mundur sampai ia menabrak pintu gudang bawah tanah, melindunginya dengan tubuhnya. "Kamu pikir kamu di sini bukan untuk berpikir, kamu di sini untuk melayani." Desis Karina maju ke arahnya dengan segelas anggur masih di tangannya. Keanggunannya telah hilang sekarang. Dia adalah pemangsa yang mengarahkan mangsanya. "Saya bilang jangan buka pintu itu. Saya bilang jika kamu melakukannya, kamu akan menyesal. Kamu pikir kamu bisa menansang saya di rumah saya sendiri." Karina mengangkat tangannya bukan untuk menamparnya. Bima melihat kilau kristal. Dia akan memukulnya dengan gelas anggur. Dia akan melukai wajahnya. Bima tidak menunggu lebih lama. Ia tidak berpikir. Ia tidak merencanakan. Ia keluar dari rumah tamu, seperti rudal tanpa menutup pintu tanpa mematikan laptop. Ia berlari melalui taman yang gelap, melompati pagar, mengabaikan rasa sakit di paru-parunya, didorong oleh satu kebutuhan. Tiba sebelum darah menodai lantai dapurnya. Sambil berlari, ia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor yang sudah direkam sebelumnya dengan satu tombol keamanan. "Kunci semua pintu keluar. Jangan biarkan siapapun meninggalkan properti." Ulangi, tidak ada yang keluar. Aktifkan protokol merah. Ia mencapai teras belakang dalam hitungan detik. Melalui jendela ia melihat para tamu mengobrol. Tidak menyadari kekerasan yang terjadi beberapa meter dari mereka. Bima tidak menggunakan pintu. Ia mengambil kursi besi tempa dari teras dan melemparkannya, dengan semua kekuatan kasarnya, ke jendela kaca temper ruang tamu. Deru kaca pecah lebih keras daripada musik, lebih keras daripada tawa. Itu adalah suara hari penghakiman yang datang ke rumah. Para tamu berteriak menutupi kepala mereka saat hujan kristal jatuh di atas karpet Persia. Bima masuk melalui lubang yang pecah, berdarah dari luka di tangannya dengan tatapan orang gila dan postur seorang algojo. Teman-teman Karina membeku dengan gelas setengah jalan ke mulut mereka. Bima teriak salah satu dari mereka. "Ya Tuhan, ada apa?" Bima tidak melihat mereka. Ia melintasi ruang tamu seperti badai, menjatuhkan meja di jalannya dan langsung menuju dapur. Ia tiba tepat pada saat Karina memegang rambut Saris dengan gelas terangkat untuk memukul. "Lepaskan dia!" raung Bima. Teriakan yang begitu naluriah sehingga membuat dinding bergetar. Karina berbalik dan gelasnya, terlepas dari jarinya, meledak di lantai. Wajahnya berubah dari merah amarah menjadi putih teror mutlak dalam sepersekian detik. Dia melihat Bima, tertutup debu dengan tangan berdarah, bernapas terengah-engah. Dan di matanya dia tidak melihat tunangannya. Dia melihat akhirnya keheningan yang mengikuti teriakan Bima lebih memekakan telinga daripada ledakan kaca beberapa saat sebelumnya. Dia dapur waktu seolah membeku dalam gelembung ketegangan yang tak tertahankan. Karina dengan tangan masih terangkat di mana beberapa detik sebelumnya ia memegang gelas menatap Bima.
seolah ia melihat hantu yang bangkit dari kubur. Wajahnya topeng riasan sempurna mulai hancur menampakkan kepanikan murni yang berdenyut di bawahnya. Sari meringkuk di pintu gudang bawah tanah terisak, dalam diam dengan mata terbuka lebar tidak mampu memproses bahwa majikannya ada di sana. Berdarah dan marah alih-alih terbang ke Singapura. Bim sayangku, Karina memulai suaranya bergetar dalam upaya menyedihkan untuk memulihkan nada manisnya yang biasa. Ia menurunkan tangannya perlahan, memaksakan senyum yang tampak seperti seringai kesakitan. Ya Tuhan, kamu membuatku takut. Mengapa kamu masuk seperti itu? Apakah kamu terluka? Lihat tanganmu. Musik dia melangkah ke arahnya, merentangkan tangan, seolah ingin memeluknya. Berusaha mati-matian untuk mengembalikan normalitas, mengubah adegan kekerasan domestik menjadi kesalahpahaman yang disayangkan. Jangan mendekat, kata Bima, suaranya bukan teriakan. Kali ini itu adalah geraman rendah, gutural, syarat dengan ancaman yang begitu nyata sehingga Karina berhenti mendadak tersandung saksnya sendiri. Musik, jika kamu melangkah lebih jauh Karina, saya bersumpah saya akan lupa bahwa saya seorang pria terhormat. Karina memucat. Dia melihat ke ruang tamu di mana teman-temannya berkerumun di ambang pintu dapur, berbisik dengan gelas sampahnya yang terlupakan di tangan mereka. Penonton sedang melihat, dia harus bertindak cepat. Bima, tolong, kamu terganggu, katanya. Menaikkan volume agar para tamu mendengarnya mengadopsi perannya sebagai korban. Saya mengerti kamu stres karena pekerjaan. Tetapi lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu menakuti Sari, gadis malang itu. Dia sedang mengalami krisis saraf. Dia mencoba mencuri perak dan saya harus menghentikannya. Saya hanya mencoba melindungi rumah kita. Itu adalah kebohongan yang begitu cepat, begitu lancar. Sehingga untuk sesaat Bima merasakan kekaguman menjijikan atas kemampuan manipulatifnya. Sari tersentak menggelengkan kepalanya panik. Bohong, teriak Ate itu menemukan suaranya di antara air mata. Tuan, kuncinya ada di gaunnya. Langit ada di bawah. Penyebutan nama anak itu mematahkan benang kesabaran terakhir Bima. Ia mengabaikan Karina, mengabaikan tamu yang tercecengang, musik dan maju ke arah tunangannya. Tidak ada kehalusan. Bima meraih pergelangan tangannya dengan tangan yang sehat, meremas dengan kuat. Kunci, musik tuntutnya menatap matanya dengan intensitas yang membakarnya. Lepaskan saya, kamu menyakiti saya, renggek Karina menggeliat. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan, anak itu ada di kamarnya, tidur. Bima tidak menunggu. Ia melihat kilau logam mencuat dari belahan gaun desainernya. Dengan gerakan, tiba-tiba ia memasukkan tangannya dan merenggut kunci. Kuningan kecil yang tergantung di rantai tipis mematahkan pengaitnya. Karina menjerit, lebih karena penghinaan daripada rasa sakit dan meletakkan tangannya di dadanya. Mundur ke arah meja dapur. Dia binatang, teriak Karina kepada teman-temannya, telepon polisi. Dia sudah gila. Bima bahkan tidak melihatnya. Ia berbalik ke arah Sari, meletakkan tangan di bahunya sebentar, isyarat kamu aman. Dan kemudian ia memasukkan kunci itu ke kunci pintu gudang bawah tanah. Mekanisme berputar dengan bunyi klik metalik. Musik Bima membuka pintu dengan sentakan dan bau lembab dan gelap menerpa wajahnya. Musik langit, serunya ke jurang hitam. Tidak ada jawaban, hanya dengungan jauh dari ketel. Tanpa ragu, Bima melompat menuruni tangga. Tersandung dalam kegelungan dibimbing oleh insting, tangannya menyentuh dinding batu yang dingin. Musik, setelah sampai di bawah, ia mencari saklar, tetapi bohlamnya mati atau pecah. Ia mengeluarkan teleponnya dan menyalakan senter. Sorot cahaya putih memotong ruang yang berantakan, penuh dengan kotak-kotak tua dan perabotan tertutup spray. Musik langit. Nak, ini ayah. Suaranya tercekat. Lalu ia melihatnya. Di sudut di balik tumpukan karpet yang digulung ada bungkusan kecil yang gemetar. Musik langit meringkuk dengan wajah tersembunyi di antara lututnya, menutupi telinganya dengan tangan. Anak itu berayun maju mundur, mengeluarkan dengungan rendah dan konstan untuk memblokir dunia luar. Bima berlutut di depannya, merasakan jiwanya hancur, lantainya sedingin es, langit hanya mengenakan piisnya. Musik jagoan, bisik Bima mengulurkan tangan tetapi berhenti sebelum menyentuhnya agar tidak menakutinya. Sudah selesai, sudah berakhir, ayah datang untukmu. Pesawat sudah mendarat, langit berhenti berayun. Perlahan, sangat perlahan ia mengangkat kepalanya. Cahaya senter menerangi wajahnya yang kotor oleh debu dengan jejak air mata kering di pipinya.
Matanya membesar karena ketakutan dan residu obat penenang memfokuskan cahaya dan kemudian secara ajaib menemukan wajah Bima. Musik, sis, kepikik anak itu dengan tenggorokan kering. Bima menjatuhkan telepon dan memeluknya. Itu adalah pelukan putus asa total. Langit tidak menjadi kaku. Kali ini ia mencengkram leher ayahnya dengan kekuatan yang mengejutkan, membenamkan wajahnya di kemeja Bima yang ternoda darah, dan keringat terisak dengan kelegaan yang seharusnya tidak perlu dirasakan oleh anak berusia 1 tahun. Ayo naik, kata Bima mengangkatnya. Langit sangat ringan, terlalu ringan. Kita akan keluar dari sini. If you have vesposed, I've used no do that nom. If you have no use no together. I menaikida dengan langkah mantap menggendong putranya, seolah ia adalah harta paling berharga di alam semesta. Saat ia melewati ambang pintu gudang bawah tanah dan kembali ke cahaya terang dapur, adegan telah berubah. Karina tidak lagi sendirian di meja dapur. Dia dikelilingi oleh teman-temannya yang menghiburnya. Saat dia menangis air mata buaya merapikan gaunnya. Dan karena itulah saya menguncinya karena dia mencoba menggigit saya, kata Karina di antara isak tangis palsu. Dia berbahaya girls. Bima tidak mengerti. Rasa bersalah ayahnya membutakannya. Suara Karina mati di tenggorokannya ketika ia melihat Bima keluar dari gudang bawah tanah dengan anak itu dipelukan. Keheningan turun lagi, berat dan menuduh. Langit silau oleh cahaya, menyembunyikan wajahnya di leher ayahnya. Piyamanya ternoda jamur, dan ada sarang laba-laba di rambutnya. Dia terlihat seperti anak jalanan, bukan pewaris kekayaan. Teman-teman Karina mundur ngeri. Musik gambar itu terlalu kuat untuk diabaikan. Tidak ada anak berbahaya, ada makhluk yang ketakutan, dan seorang ayah yang rela membunuh untuknya. Ayo ke ruang tamu, kata Bima dengan ketenangan dingin yang lebih menakutkan daripada teriakan sebelumnya. Itu bukan undangan, itu perintah semua orang. Sekarang saya tidak akan pergi kemanapun denganmu. Sembur Karina mencoba mendapatkan kembali kendali. Apakah kamu mabuk atau dibius? Lihat bagaimana keadaan anak itu. Kamu mengotorinya dengan darahmu. Berikan padaku. Saya ibunya yang sah di mata hukum. Tanpa musik Karina mencoba meraih kaki langit. Sari panggil Bima mengabaikan Karina dan berjalan menuju ruang tamu memaksa para tamu untuk menyingkir datang ke sini. Art itu menyeka air matanya dengan selemek meluruskan dirinya dan berjalan di belakangnya melewati Karina dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Karina terenganga melihat bagaimana otoritasnya menguap, tetapi penjahat itu belum siap menyerah. Penghinaan publik adalah mimpi terburuknya dan ia tidak akan membiarkannya terjadi. Dengan tatapan kebencian murni, ia mengikuti kelompok itu menuju ruang utama di mana layar televisi besar Paltamo 5 inci mendominasi dinding gelap dan sunyi menunggu untuk dinyalakan. Ruang utama didekorasi dengan selera luar biasa dan bunga segar yang harganya mahal telah menjadi pengadilan darurat. Bima berhenti di tengah ruangan di bawah lampu kristal. Ia menurunkan langit dengan lembut dan mendudukannya di sofa bludru krem. Perabotan yang selalu dilarang Karina disentuh oleh anak itu karena takut akan noda. Langit meringkuk di bantal melihat sekeliling dengan mata membesar mencari sari. Art itu segera menempatkan dirinya di sampingnya, berlutut di karpet, memegang tangannya. Anak itu menghela napas langsung tenang saat merasakan sentuhan akrab sarung tangan karet yang ia lupa lepaskan atau mungkin ia putuskan untuk tetap memakainya sebagai baju besinya. Teman-teman Karina, 5 wanita dari masyarakat kelas atas setempat berdiri dalam setengah lingkaran yang canggung. Tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal untuk melihat pertunjukan. Musik keingintahuan yang tidak sehat membuat mereka terpaku di lantai. Karina menerobos masuk ke ruang tamu dengan mata merah. Dia telah kehilangan ketenangan elegannya. Sekarang dia adalah binatang yang terpojok. Hentikan sandiwara ini, teriaknya menunjuk Bima. Keluar dari rumah saya Clifton, semua keluar. Ini masalah keluarga pribadi. Bima sedang mengalami episode psikotik. Lihat dia kotor, berdarah, mengau. Bima menatapnya dengan ketenangan yang menyebalkan. Ia menyeka darah dari tangannya di celana dan mengeluarkan teleponnya dari saku. Tidak ada yang pergi, katanya. Suaranya bergema dengan otoritas. Setidaknya tidak sampai kalian melihat mengapa putra saya dikunci di gudang bawah tanah, sementara kalian minum sampahnya. Bima berjalan menuju televisi.
Karina langsung mengerti apa yang akan terjadi. Matanya beralih ke kamera tersembunyi di bingkai lukisan di atas perapian. Detail yang telah ia abaikan ribuan kali. Warna meninggalkan wajahnya. "Jangan berani-berani," teriak Karina menerjang ke arahnya untuk mencoba merebut teleponnya. "Itu ilegal. Kamu tidak bisa merekam saya di rumah saya sendiri." Tetapi sebelum ia bisa mencapai Bima, Sari berdiri. Itu adalah gerakan cepat lancar. Pembantu wanita yang tidak terlihat menempatkan dirinya di jalur nyonya rumah. "Jangan sentuh dia," kata Sari. Dia tidak berteriak. Dia mengatakannya dengan suara baja yang tegas. Karina berhenti. Tidak percaya keberanian Arte itu membutakannya dengan amarah. "Kamu desis." Karina dengan air liur keluar dari mulutnya. "Musik, kamu berani memberi saya perintah. Kamu seorang gelandangan yang saya ambil dari jalanan. Minggir atau saya bersumpah saya akan membunuhmu." Karina mengangkat tangannya lagi. Kali ini dengan tinju terkepal siap memukul wajah, siap melampiaskan semua frustrasinya pada mata rantai terlemah. "Mama, jangan." Musik teriakan itu tidak datang dari Sari. Itu datang dari sofa. Itu adalah langit. Anak itu telah berdiri di atas bantal. Musik dia tidak berteriak mama memanggil Karina. Dia berteriak untuk membela Sari. Karina membeku dengan tinju di udara, menatap anak itu dengan kebencian. "Dasar monster kecil," gumamnya. "Semua ini salahmu. Jika kamu normal, tidak ada ini yang akan terjadi. Seharusnya kamu mati bersama ibumu." Kekejaman kalimat itu menyebabkan desahan di antara para tamu. "Diam." Bima menyambungkan kabel ke teleponnya dengan gerakan kering. Layar raksasa menjadi hidup, tetapi Karina dalam tindakan kegilaan terakhir menerjang bukan Bima, tetapi langit. Jika ia mendapatkan anak itu, ia memiliki kekuatan. Jika ia mengambilnya sebagai sandera emosional, Bima tidak akan bisa berbuat apa-apa. "Kemari," teriaknya, meraih lengan langit dengan keras, mencoba menariknya dari sofa. Langit menjerit kesakitan. Sari tidak berpikir. Dia menerjang Karina, mendorongnya dengan bahu. Karina kehilangan keseimbangan karena haknya dan kejutan, tersandung dan jatuh telentang di atas meja kopi kaca yang pecah di bawah beratnya. Dentumannya monumental. Karina terbaring di antara pecahan kaca, tertegun tetapi marah meneriakkan kutukan. Sari segera menempatkan dirinya di depan langit, melindunginya dengan tubuhnya sendiri, bernapas terengah-engah dengan tinju terkepal. "Tidak ada yang menyentuh anak itu," teriak Sari dengan keganasan singa betina. "Tidak ada." Bima menatap Sari dengan rasa hormat yang mendalam, hampir memuja. Musik kemudian ia menatap teman-teman Karina yang menyaksikan adegan itu dengan ngeri. "Kalian ingin tahu siapa sebenarnya teman kalian?" tanya Bima menekan tombol play di teleponnya. "Lihat layar dan jangan palingkan mata." Gambar di televisi berkedip dan menunjukkan rekaman yang tajam dalam PK. Itu hanya beberapa jam yang lalu. Karina terlihat di dapur dengan segelas anggur, tertawa sendirian sambil memegang botol obat penenang. Audio memenuhi ruangan dengan kejernihan kristal. "Begitu kita menikah dan Bima memberi saya kendali penuh. Langit kecil akan membutuhkan iklim yang lebih baik di Swiss, dan sangat murah meskipun tagihan mengatakan sebaliknya." Teman-teman Karina menutup mulut mereka dengan tangan di lantai. Musik di antara pecahan kaca. Karina berhenti berteriak. Dia tetap menatap layar lumpuh, melihat bagaimana suaranya sendiri mendikte hukuman mati sosialnya. Tetapi Bima tidak berhenti di situ. "Musik, itu penipuan," katanya. Suaranya sedingin es. "Sekarang lihat penyiksaan." Ia menggeser jari di layar telepon video berubah. Musik sekarang menunjukkan kamar langit malam sebelumnya. Karina masuk, memaksa mulut anak itu, menuangkan cairan dengan paksa, mendorongnya ke bantal saat dia mencoba melawan. Teror terlihat di mata anak itu. Terdengar suara, "Tetap diam, sayang." Salah satu tamu mulai menangis. Yang lain berbalik, tidak mampu melihat. "Matikan!" Musik teriak Karina dari lantai, mencoba bangun, melukai tangannya dengan pecahan kaca. "Itu rekayasa, itu kecerdasan buatan. Mereka ingin menghancurkan saya." "Tidak, Karina," kata Bima berjalan ke arahnya dan melihatnya dari atas seperti melihat serangga yang menjijikan. "Kamu menghancurkan dirimu sendiri dan saya punya kejutan terakhir untukmu." Bima memberi isyarat ke arah pintu utama. Lampu biru dan merah dari mobil patroli polisi mulai berkedip melalui jendela ruang tamu yang pecah. Ia tidak memanggil keamanan pribadi. Ia telah memanggil pihak berwenang. "Permainan berakhir," kata Bima. "Sari bawa langit.
Kita pergi ke taman. Saya tidak ingin putra saya melihat bagaimana sampah ini dibawa pergi. Suara sirene berhenti tiba-tiba di depan pintu masuk utama. Digantikan oleh bunyi tumpul pintu mobil yang ditutup dan suara perintah yang bergema di luar musik. Di dalam ruang tamu, layar raksasa terus memproyeksikan kengerian dalam putaran. Gambar berbintik langit yang gemetar dalam kegelapan gudang bawah tanah memukul lantai dalam diam. Teman-teman, Karina, wanita-wanita yang beberapa menit sebelumnya memegang gelas kristal dan berbicara tentang perbejakanan ke Paris, kini mundur ke dinding, menutupi mulut mereka, menatap nyonya rumah, mereka seolah dia adalah penderita kusta. Topeng sosial Karina telah hancur total, tergeletak di lantai. Dikelilingi oleh pecahan kaca dengan riasan luntur dan gaun robek, dia tidak lagi terlihat seperti ratu masyarakat kelas atas. Musik, dia terlihat seperti apa? Adanya seorang kriminal yang terpojok. Dua petugas polisi berseragam memasuki ruang tamu dengan senjata terhunus mengarah ke lantai, tetapi siap untuk bertindak. Di belakang mereka masuk seorang pria, berpakaian preman dengan lencana diikat pinggang dan wajah keras. Komisaris Rahmat Bima melangkah maju mengangkat tangan terbuka untuk menunjukkan bahwa ia bukan ancaman meskipun kemejanya masih ternoda darahnya sendiri dan kotoran dari gudang bawah tanah. Saya Bima Angkasa, pemilik rumah, katanya dengan suara tegas mengendalikan adrenalin yang memintanya untuk menghancurkan segalanya. Saya yang menelepon. Komisaris Rahmat memindahi ruangan dalam sedetik pecahan kaca, wanita di lantai, tamu yang ketakutan, dan yang paling penting ART yang melindungi anak di sofa. Tatapannya akhirnya berhenti di layar televisi. Apa ini? Tanya Rahmat Musik menunjuk video itu. Bukti? Jawab Bima menunjuk Karina. Penahanan ilegal terhadap anak di bawah umur, penganiayaan fisik yang diperparah, penipuan keuangan dan pemberian zat terkontrol tanpa resep dokter. Karina mencoba bangkit bersandar pada meja yang rusak dengan tangan berdarah dari luka dangkal. Musik, insting bertahan hidup narsistiknya diaktifkan dengan kekuatan putus asa. Pak Polisi, terima kasih Tuhan kalian datang. Teriaknya menunjuk Bima dengan jari gemetar. Pria ini gila. Dia menyerang musik saya. Lihat bagaimana dia meninggalkan saya. Itu rekayasa video, itu palsu. Itu trik komputer. Dia ingin mengambil uang saya. Saya Karina Hadikusumo. Keluarga saya memiliki perusahaan konstruksi di utara. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi? Komisaris itu menatap Bima. Bima tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memasukkan tangan ke saku jaketnya dan mengeluarkan laporan laboratorium yang ia terima di teleponnya. Musik kini dicetak di selembar kertas yang ia ambil dari ruang kerjanya sebelum turun. Dia menyerahkannya kepada petugas. Laporan toksikologi pagi ini, kata Bima dengan dingin. Putra saya yang berusia 1 tahun memiliki cukup obat penenang di darahnya untuk menjatuhkan kuda klinofenol dan diazepam, jejak racun kumulatif. Jika kalian mencari di tas wanita itu atau di saku gaunnya, kalian akan menemukan kunci gudang bawah tanah tempat ia menguncinya 10 menit yang lalu. Dan jika kalian menggeledah kamar mandi tamu, kalian akan menemukan botol tanpa label. Rahmat membaca kertas itu. Alisnya menyatu. Ia menatap langit yang masih memeluk Sari, pucat dan berkantung mata. Kemudian ia menatap Karina. Keraguan menghilang dari matanya. Dia memberi isyarat kering kepada anak buahnya. Borgol dia. Karina menjerit ketika salah. Satu petugas meraih lengannya dan mengangkatnya dari lantai tanpa kehalusan apapun. Bunyi klik logam dari borgol yang menutup di sekitar pergelangan tangannya bergema di ruang tamu yang sunyi seperti palu keadilan. Lepaskan saya, bodoh, teriak Karina sambil menendang. Musik, saya akan memanggil pengacara saya. Saya akan membuat kalian semua kehilangan karier. Bima, suruh mereka berhenti. Saya ibu dari anakmu. Kamu bukan ibu siapapun. Kata Bima mendekatinya sampai dia berada beberapa centimeter dari wajahnya. Suaranya rendah mengerikan. Kamu adalah parasit dan saya janji Karina, saya akan menghabiskan setiap sen terakhir dari kekayaan saya untuk memastikan kamu menghabiskan sisa masa mudamu di sel teras 4 meter tanpa kemewahan, tanpa teman, tanpa jalan keluar. Karina melihat sekeliling mencari dukungan dari tamu-tamunya, teman-teman jiwanya. Bantu saya, ia memohon. Katakan sesuatu, kalian lihat bagaimana dia menyerang saya. Now when music, the door, you have the now. When the went to end, wanita pirang dengan perhiasan yang sebelumnya menertawakan paket mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan teleponnya, bukan untuk memanggil pengacara,
tetapi untuk merekam penahanan itu. Jangan libatkan kami, Karina, katanya dengan jijik. Narkoba dan penganiayaan anak itu terlalu rendah bahkan untukmu. Kamu membuat kami jijik. Pengkhianatan terakhir menghancurkan Karina. Dia mulai berteriak menghina, mengutuk semua orang, mengungkapkan sifatnya yang beracun. Sementara petugas menyeretnya ke pintu. Dia melewati sofa tempat Langit berada. Anak itu yang selama ini menyembunyikan wajahnya berbalik untuk menatapnya. Kali ini tidak ada ketakutan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang sunyi. Dia melihat penyihir itu terikat. Dia melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan. Musik ini salahmu, dasar cacat terkutuk. Sembur Karina ke arah anak itu saat dia didorong keluar. Seharusnya kamu mati di gudang bawah tanah itu. Komisaris Rahmat mendorong Karina dengan kuat menuju pintu keluar. Memotong teriakannya, bawa dia pergi dan minta unit forensik untuk mendokumentasi gudang bawah tanah. Saya ingin foto setiap sudut. Bima melihat bagaimana wanita yang hampir menghancurkan hidupnya dibawa pergi. Dia tidak merasakan kasihan, dia tidak merasakan cinta. Dia hanya merasakan kekosongan besar yang dengan cepat diisi oleh kelegaan yang menyakitkan. Ia berbalik ke arah para tamu yang masih berdiri di sana seperti patung garam. Keluar dari rumah saya, perintah Bima menunjuk ke pintu yang rusak. Dan jika saya melihat salah satu foto ini di media sosial, pengacara saya akan mengejar kalian karena keterlibatan. Kalian tahu apa yang terjadi dan kalian tertawa. Pergi, it will time already. Para wanita itu melarikan diri tersandung hak mereka. Melarikan diri dari TKP seperti tikus meninggalkan kapal. Ruang tamu tiba-tiba menjadi kosong kecuali dua petugas yang menjaga pintu masuk, Bima, Sari, dan Langit. Musik keheningan kembali. Tetapi kali ini tidak menindas. Itu adalah keheningan bersih yang tersisa setelah badai dahsyat. Bima berdiri di tengah ruang tamu yang hancur. Bernapas dengan susah payah, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan maraton. Tangannya yang tadinya kuat selama konfrontasi mulai gemetar. Adrenalin mereda memberi jalan pada realitas emosional saat itu. Ia melihat buku-buku jarinya yang berdarah. Lalu ia melihat layar televisi yang hitam dan akhirnya ia menoleh ke sofa. Sari masih di sana berlutut di karpet persia yang penuh pecahan kaca musik dengan lengan melingkari langit. Art itu gemetar. Sekarang bahaya langsung telah berlalu. Kejutan mulai terasa. Dia seorang wanita sederhana yang membutuhkan pekerjaan itu untuk bertahan hidup, baru saja memukul tunangan majikannya. Dia telah melanggar perintah langsung dan telah menjadi bagian dari skandal polisi. Dalam benaknya, meskipun telah melakukan hal yang benar, logika ketakutan memberitahunya bahwa hidupnya hancur. Tuan, bisik Sari menundukkan kepala, mencoba melepaskan Langit dengan lembut. Saya akan pergi mengambil barang-barang saya. Saya sangat menyesali kekacauan ini. Meja teriakan. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Saya akan pergi melalui pintu staf agar polisi tidak. Bima menatapnya. Tercengang oleh apa yang ia dengar. Pergi. Wanita itu baru saja menyelamatkan nyawa putranya. Dia telah menempatkan dirinya di antara monster dan anak yang tak berdaya. Dia telah menerima penghinaan, ancaman, dan hampir pukulan. Dan kekhawatiran pertamanya adalah meminta maaf atas meja yang rusak. Apa? Bima berjalan ke arahnya. Langkahnya berderit di atas pecahan kaca. Sari menciut menafsirkan pendekatannya sebagai awal pemecatan. Musik, Tuan, tidak perlu membayar gaji mingguan saya. Saya mengerti bahwa ini terlalu banyak masalah. Biarkan saya pergi saja. Bima jatuh berlutut di depannya. Ia tidak membungkuk. Ia ambruk. Lututnya membentur lantai yang keras, mengabaikan pecahan kaca yang menusuk kain celananya. Ia berhenti setinggi Sari dan Langit. Untuk pertama kalinya pengusaha besar direktur tak tersentuh berada pada tingkat yang sama dengan IRT-nya. Sari, tatap saya, katanya dengan suara tercekat oleh air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Dia mendongak ketakutan dan bertemu dengan mata Bima penuh dengan rasa terima kasih yang begitu dalam sehingga menyakitkan untuk melihatnya. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Musik, kata Bima memegang tangannya. Tangan kasar karena bekerja masih dengan sarung tangan karet kuning terpasang. Konyol sekaligus heroik. Kamu menyelamatkan putra saya. Kamu melihat apa yang saya tolak untuk lihat. Kamu membelanya ketika saya buta. Jika ada yang harus meminta maaf di sini, itu adalah saya. Bima melepaskan tangannya dan menatap Langit. Putranya mengamatinya dengan intensitas baru,
Tidak ada lagi kabut obat di matanya. Ada pengakuan, ada penghakiman diam-diam. Langit. Bima mengulurkan tangan. Takut tolak. Ia berhak ditolak. Dia telah membiarkan wanita itu masuk ke dalam hidup mereka. Maafkan ayah jagoan, ayah bodoh, ayah tidak melindungimu. Tetapi ayah bersumpah demi memori ibumu bahwa tidak akan pernah ada lagi orang yang menyakitimu. Kamu tidak akan pernah takut lagi di rumahmu sendiri. Musik langit menatap tangan ayahnya lalu menatap Sari. Dia tersenyum padanya di antara air mata dan mengangguk sedikit. Memberinya izin, memberinya keamanan dan kemudian itu teradi langit melepaskan pelukan Sari, dia tidak merangkak. Musik dia berdiri di atas karpet sedikit goyah karena kelemahan kakinya yang kaku. Tetapi ia berdiri tegak. Dia melangkah ke arah Bima. Lalu yang lain. Ayah, kata langit dengan suara yang jelas. Anak itu menerjang ke depan dan Bima menangkapnya di udara. Memeluknya dengan kekuatan putus asa. Membenamkan wajahnya di leher kecil putranya. Menangis seperti anak kecil. Dia merasakan lengan kecil. Langit melingkari lehernya. Meremas, menghibur. Itu bukan pelukan anak yang sakit. Itu adalah pelukan seorang pescitas. Kamu di sini, kamu di sini. Ulang Bima sambil mengayunkannya. Sari menyaksikan adegan itu merasa seperti penyusup. Di saat intim itu tetapi tidak bisa bergerak. Dia merasa lelah, kosong. Tetapi pada saat yang sama, penuh dengan kehangatan yang aneh, dia perlahan melepas sarung tangan kuningnya. Musik meninggalkannya di atas meja yang rusak. Itu adalah simbol kehidupan lamanya, kepatuhannya. Bima mendongak dengan langit, masih dipelukan dan menatap Sari. Sari, katanya, menyeka air mata dengan punggung tangannya. Besok saya akan meminta pengacara saya menyusun kontrak baru. Kamu tidak akan pernah membersihkan lantai lagi. Kamu tidak akan memakai seragam. Saya ingin kamu menjadi wali hukum langit. Saya ingin kamu tinggal di sini bersama kami sebagai bagian dari keluarga. Saya ingin dia tumbuh bersama satu-satunya orang yang memiliki keberanian untuk mencintainya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Tuan, saya tidak punya pendidikan, saya tidak tahu bagaimana menjadi wali. Sari tergagap kewalahan. Kamu mengajarinya tertawa, kata Bima berdiri dengan langit di pelukan. Itu lebih dari yang bisa diajarkan Universitas Manun. Tolong jangan tinggalkan kami membutuhkanmu. Langit dari pelukan ayahnya mengulurkan tangan ke arah Sari dengan jari terbuka mengundangnya. Ri, kata anak itu. Sari mulai menangis lagi. Tetapi kali ini itu bukan air mata ketakutan. Musik dia mengangguk. Tidak bisa bicara dan meraih tangan kecil langit. Ketiganya membentuk lingkaran di tengah kehancuran ruang tamu. Inti kemanusiaan yang dikelilingi oleh reruntuhan. Di luar malam itu gelap, tetapi di dalam untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Rasanya seperti fajar menyingsing mimpi buruk, Karina telah berakhir tetapi penyembuhan sejati baru saja dimulai. Bima menatap putranya dan wanita yang telah menyelamatkannya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan tunangannya, punk musik dan reputasi sosialnya di mata teman-teman palsu itu, ia telah memenangkan sesuatu yang tak terhingga lebih berharga. Kesempatan kedua untuk menjadi seorang ayah. Ayo tidur, kata Bima lembut. Tapi tidak di sini, kita pergi ke hotel. Rumah ini perlu dibersihkan dari kenangan buruk. And could of Fort Adonia. Where the rending ketiganya keluar melalui pintu utama, meninggalkan pecahan kaca, sarung tangan, kuning di atas meja, dan gema sirene berjalan menuju masa depan yang tidak pasti, tetapi bebas. Saubulan mungkin terasa seperti desahan dalam sejarah waktu. Tetapi bagi keluarga angkasa, Stotu Antua hari terakhir adalah seluruh hidup yang dikompresi menjadi rekonstruksi yang menyakitkan dan indah. Rumah megah itu yang dulunya menjulang sebagai monumen dingin bagi kesepian dan kelalaian telah berubah. Itu bukan hanya masalah dekorasi. Meskipun perabotan desainer yang tidak ramah dan permukaan kaca yang tajam telah hilang. Digantikan oleh sofa lebar dari kain lembut, karpet tebal tempat seseorang bisa berbaring di lantai tanpa takut dan dinding yang penuh warna-warna hangat. Perubahan nyata ada di udara. Rumah itu tidak lagi berbau bahan kimia sembersih industri dan parfum mahal wanita kejam. Sekarang berbau roti panggang, kayu tua, buku terbuka, dan kehidupan. Bima berdiri di teras, bersandar pada pagar kayu, mengamati cakrawala tempat matahari sore mulai mewarnai langit dengan oranye dan ungu. Dia tidak lagi mengenakan setelan 3 potong yang biasa ia gunakan sebagai baju besi melawan dunia.
Dia mengenakan celana linen yang nyaman dan kemeja putih dengan lengan digulung hingga siku. Dia terlihat lebih muda bukan? Karena dia memiliki lebih sedikit kerutan. Faktanya, bulan-bulan terakhir persidangan dan terapi telah menambah beberapa helai uban lagi pada janggutnya. Tetapi karena ketegangan abadi yang mengerutkan keningnya telah menghilang, pikirannya sejenak melayang ke akhir proses hukum. Ingatan yang masih memiliki rasa pahit manis. Ia ingat gambar Karina di pengadilan hanya 2 minggu lalu. Dia bukan lagi wanita yang mengesankan dan arogan yang mendominasi pesta amal. Mengenakan seragam abu-abu terdakwa tanpa riasan, dengan rambut kusam dan tatapan kosong. Dia tampak seperti bayangan dirinya, hukumannya kejam. 15 tahun penjara efektif tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Karena penganiayaan anak yang diperparah, pemberian zat terlarang kepada anak di bawah umur dan penipuan besar-besaran. Hakim tidak berbelas kasih. Terutama setelah melihat video, teman-teman Karina telah bersaksi melawannya untuk menyelamatkan reputasi mereka sendiri. Dan masyarakat yang sangat ia puja telah meludahinya dan melupakannya dalam waktu singkat. Keadilan ditegakkan ya, tetapi kemenangan sejati tidak terjadi di ruang sidang. Kemenangan sejati terjadi saat ini, beberapa meter dari tempat Bima berdiri. Ayah, lihat ini. Suara langit memecahkan pikirannya jelas dan bersemangat seperti lonceng. Bima berbalik dan merasakan sengatan kebahagiaan yang tidak percaya yang masih menyerangnya. Setiap kali ia mendengar putranya berbicara dengan lancar. Di tengah taman-taman yang sama tempat semuanya dimulai. Langit berlari mengejar bola sepak. Tidak ada lagi kursi roda merah yang mengumpulkan debu di sudut. Kursi itu telah disumbangkan ke rumah sakit pada hari yang sama ketika dokter mengkonfirmasi bahwa atrofi otot benar-benar dapat dipulihkan. Langit telah bertambah berat badan. Pipinya memiliki warna merah muda kesehatan dan matanya bersinar dengan kecerdasan yang rakus. Proses detoksifikasi adalah neraka. Malam-malam demam, gemetar, mimpi buruk, di mana anak itu berteriak meminta agar ia tidak diberi tetesan obat. Tetapi mereka tidak melewatinya sendirian. Bima menatap sosok yang berlari di samping langit sari, musik dia juga tidak sama. Seragam biru sintetis dan sarung tangan karet kuning adalah masa lalu. Dibakar, secara metaforis ditumpukan kayu kehidupan lamanya. Musik sari mengenakan gaun bunga sederhana dengan rambut terurai, jatuh di bahunya dalam gelombang alami. Dia terlihat berseri-seri. Musik dalam sok bulan terakhir, Bima telah menepati janjinya, dan lebih dari itu, Sari tidak hanya menjadi wali hukum langit. Ia mulai belajar psikologi anak di universitas di pagi hari, menunjukkan pikiran yang cerdas dan empati yang telah disia-siakan untuk mengepel lantai. Tetapi di luar studi, ia telah menjadi pilar emosional rumah itu. Sari mencegat bola dengan tawa, mengopernya kembali ke langit dengan cekatan. Bagus sekali langit, seruns. Sekarang tendang kuat ke gawang. Langit bersiap musik berkonsentrasi, menjulurkan lidahnya sedikit dalam isyarat usaha yang menggemaskan, dan menendang bola dengan sekuat tenaga ke arah gawang darurat di antara dua pohon. Go, teriak anak itu mengangkat tangan ke langit, meniru selebrasi yang ia lihat di televisi. Bersama ayahnya pada hari Minggu, Bima menuruni tangga seras dan berjalan ke arah mereka, merasakan rumput segar di bawah kakinya yang telanjang. Melihatnya mendekat, langit berlari ke arahnya dan menerjang ke kakinya. Musik Bima mengangkatnya ke udara tanpa usaha, memutarnya saat anak itu tertawa. Terbahak-bahak, tawa yang sama yang salus bulan lalu telah menyelamatkan hidup mereka berdua. Kamu jagoan langit, Kata Bima mencium dahi putranya yang berkeringat. Pelatih bilang, kamu yang tercepat di tim. The scores after the Norse first dust start in Forten. Itu Karina Sari melatihku, kata langit dengan keseriusan penuh menunjuknya. Dia berlari sangat cepat. Dia bilang dia belajar berlari agar tidak ketinggalan bas. Bima menatap Sari dan keduanya berbagi senyum sepakat. Tatapan yang penuh dengan keintiman yang telah tumbuh perlahan hari demi hari di antara kopi pagi tugas sekolah dan percakapan malam yang panjang setelah langit tidur. Itu bukan romansa film instan, itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Sebuah konstruksi berdasarkan rasa hormat timbal balik dan rasa terima kasih bersama. Bima harus belajar memaafkan dirinya sendiri atas kebutaan sebelumnya. Dan Sari harus belajar untuk percaya bahwa tidak semua pria berkuasa seperti yang telah mempermalukannya di masa lalu. Saya pikir
Sari punya banyak bakat tersembunyi, kata Bima musik menurunkan langit ke lantai. Mengapa kamu tidak mengambil air di dapur? Jagoan, Sari dan saya perlu bicara sebentar. Musik. Did he want for a seven? After of cast, where some adduced, langit menatap mereka berdua dengan intuisi tajam yang dimiliki anak-anak yang telah menderita di atas sesenyum nakal seolah dia tahu persis apa yang sedang terjadi dan lari ke rumah sambil berteriak. Saya akan membawakan limun untuk semua orang. Keheningan yang tersisa di taman tidak canggung, tetapi elektrik. Matahari sesedang terbenam, memandikan Sari dalam cahaya keemasan yang membuatnya tampak seperti malaikat duniawi. Dia menyilangkan tangan sedikit gugup mengalihkan pandangannya ke bunga-bunga yang ia sendiri tanam kembali. Pengacara menelepon hari ini, kata Bima. Memecahkan keheningan, melangkah satu langkah lebih dekat padanya. Oh ya, Sari mendongak khawatir. Apakah ada yang salah dengan hak asuh? Karina mengajukan banding? Tidak. Bima menggelengkan kepalanya dengan lembut, justru sebaliknya hak asuh penuh adalah milik saya, tidak dapat dicabut, dan perintah penahanan permanen. Tetapi dia menelepon karena masalah lain, surat-surat kontrak kerjamu. Ekspresi Sari sedikit menggelap. Masalah pekerjaannya selalu menjadi zona abu-abu. Bima membayarnya gaji yang murah hati sebagai wali, tetapi ia merasa aneh menerima uang karena mencintai langit. Oh, saya mengerti, jika Tuan perlu menyesuaikan sesuatu, maksud saya Bima. Saya perlu menyesuaikan semuanya. Sari, katanya musik melangkah lebih dekat. Sekarang ia cukup dekat untuk mencium parfumnya, perpaduan vanila, dan kesegaran yang telah menjadi aroma favoritnya. Saya ingin membatalkan kontrak. Sari memujat ketakutan lama, ketakutan akan ketidakstabilan bersinar di matanya sejenak, membatalkannya. Tapi apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Saya pikir langit berkembang dengan baik, silainya sangat bagus dan terapis mengatakan bahwa Sari musik berhenti. Bima mengulurkan tangan dan meraih tangannya, tangan itu hangat dan lembut. Tidak ada lagi jejak kekasaran deterjen. Saya tidak memecatmu. Saya membebaskanmu. Saya tidak ingin kamu menjadi karyawan saya. Saya tidak ingin kamu menerima gaji karena berat di sini. Itu menciptakan penghalang hierarki yang tidak ada lagi dan yang tidak saya inginkan ada. Saya tidak mengerti, bisiknya dengan jantung berdebar kencang di dadanya. Bima menghela napas, mencari kata-kata yang tepat. Musik ia telah menutup kesepakatan jutaan dolar tanpa berkedip. Tetapi ini adalah hal terpenting yang pernah ia negosiasikan dalam hidupnya. Ketika saya tiba hari itu dan melihatmu di rumput bersama langit, saya tidak hanya melihat seorang wanita merawat seorang anak. Saya melihat apa yang hilang di rumah ini. Saya melihat apa yang hilang di jiwa saya. Selama 11 bulan ini, kamu telah mengajari saya bagaimana menjadi seorang ayah. Kamu telah mengajari saya bahwa uang tidak ada gunanya jika kamu tidak punya siapapun untuk berbagi tawa. Kamu telah menyelamatkan saya, Sari. Kami berdua. Sari merasakan air mata memenuhi matanya. Kalian menyelamatkan saya, Bima. Saya tidak punya apa-apa. Saya sendirian di dunia. Langit memberi saya tujuan. Kalau begitu, tinggallah, kata Bima. Suaranya merendah menjadi nada serak dan rentan. Tetapi bukan sebagai wali, bukan sebagai pengasuh. Musik, tinggallah sebagai nyonya rumah ini. Tinggallah sebagai pasangan saya. Bima melepaskan salah satu tangannya dan memasukkan tangannya ke saku. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian mencolok. Ia tahu Sari tidak menyukai hal-hal seperti itu. Ia mengeluarkan kotak beludru kecil dan membukanya. Di dalamnya ada liontin emas putih sederhana dengan sosok kecil pesawat kertas. Simbol hari pertama itu simbol pesawat kata pertama langit awal kebebasan mereka. Musik, saya belum melamarmu untuk menikah karena saya tahu kamu perlu menyelesaikan studimu dan memiliki jalanmu sendiri. Kata Bima menempatkan liontin itu di tangannya. Tetapi saya meminta kamu untuk mencoba menjadi keluarga yang sejati tanpa kontrak di antaranya. Hanya kita bertiga. Sari menatap pesawat emas kecil itu dan kemudian menatap Bima. Semua keraguan, semua ketakutan tentang asal-usulnya yang sederhana dan perbedaan kelas larut di hadapan kejujuran brutal pria yang telah belajar mencintai lagi. Sebuah pesawat. Ia tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya. Agar kita terbang bersama, jawabnya. Sari menutup tinjunya di sekitar liontin itu dan mengangguk, tidak bisa bicara dan menerjang ke pelukannya. Bima menerimanya dengan kekuatan, seseorang yang menemukan air di padang pasir. Ciuman itu lambat, manis,
musik penuh janji, dan masa depan yang cerah. Itu bukan ciuman film Hollywood. Itu adalah ciuman nyata dari dua orang dewasa yang selamat dari kehancuran mereka sendiri dan telah bertemu di pantai. Hei, kalian berciuman jorok. Suara langit mengganggu mereka dan keduanya berpisah sambil tertawa. Anak itu berada di pintu teras memegang nampan dengan 3 gelas limun yang bergoyang berbahaya. Tidak ada trauma dalam suaranya. Musik hanya ejekan sehat dari anak berusia 11 tahun yang melihat ayahnya bertingkah seperti remaja yang jatuh cinta. Kemari kritikus kecil, kata Bima memberi isyarat padanya. Langit berlari ke arah mereka, meninggalkan nampan di meja taman keajaiban bahwa tidak ada yang jatuh dan masuk ke tengah pelukan. Ketiganya berdisi di sana di tengah taman saat matahari selesai terbenam. Bima menatap putranya yang sehat dan bahagia. Musik ia menatap Sari, wanita yang telah membawa cahaya dan berpikir betapa ironisnya takdir. Dia telah menghabiskan hidupnya mencari kesuksesan finansial, membangun kerajaan, percaya sah bahwa kebahagiaan dibeli atau dibangun dengan batu bata mahal. Dan pada akhirnya kebahagiaan telah memasuki hidupnya melalui pintu staf dengan seragam murah dan sarung tangan kuning untuk mengajarinya bahwa kekayaan sejati tidak disimpan di bank, tetapi ditemukan dalam momen-momen sederhana. Sore yang cerah, tawa anak kecil, dan kepastian mutlak bahwa apapun yang terjadi mereka tidak akan pernah sendirian lagi. Kalian tahu apa? Kata langit. Melihat langit yang mulai menunjukkan bintang-bintang pertama. Saya pikir besok kita harus pergi ke pantai. Sari belum pernah melihat laut. Bima menatap Sari dengan terkejut. Benar, dia mengangkat bahu tersipu. Saya tidak pernah banyak keluar kota. Laut selalu menjadi mimpi yang jauh. Bima tersenyum. Senyum lebar dan tulus. Kalau begitu siapkan koper calon psikolog. Besok kita akan pergi ke Bali. Kita punya seumur hidup untuk mengejar waktu yang hilang. Musik dan saat mereka berjalan kembali ke rumah dengan lampu-lampu hangat menyala di dalam mengundang mereka untuk masuk ke rumah yang akhirnya menjadi rumah. Bima tahu bahwa kali ini akhir dari cerita itu bukanlah mereka hidup bahagia selamanya. Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Itu adalah mereka berani dan hidup dengan sungguh-sungguh. Pintu tertutup di belakang mereka, meninggalkan kegelapan di luar, dan taman menjadi sunyi, menjaga rahasia tentang bagaimana sepasang sarung tangan kuning mengubah takdir 3 jiwa selamanya. Tamat. Ya.